Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Farezi, kelas 5 C Weekend, Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik di Wisma Bara menggunakan metode Simple Additive Weighting. Pada era modern saat ini, teknologi informasi merupakan teknologi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Teknologi informasi digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi. Penelitian SPK merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti Operation, Research, dan Management Science. Hanya bedanya adalah bahwa jika dahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan iterasi secara manual, biasanya untuk mencari nilai minimum, maksimum, atau optimum. Berdasarkan penelitian Sulistiono 2013, pada penelitian yang berjudul Pemilihan Karyawan Terbaik di STMIK Pringsewu dengan menggunakan metode SAW, mengangkat suatu kasus yaitu mencari alternatif terbaik dengan menggunakan metode SAW Simple Additive Weighting dan metode Fuzzy MADM Multiple Attribute Decision Making dengan mencari nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilakukan proses perankingan yang akan menentukan alternatif yang optimal, yaitu karyawan terbaik dengan variabel input, sikap pribadi, sikap kerja, intelijensian, pengetahuan, dan sikap manajerial. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan teknologi informasi berupa sistem penunjang keputusan, khususnya pada proses menentukan karyawan terbaik. Berdasarkan permasalahan di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membuat judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik di Wisma Bara menggunakan metode Simple Additive Weighting. Di sini ada juga rumusan masalah dari latar belakang. Ada rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan menentukan karyawan terbaik di Hotel Wisma Bara menggunakan metode Simple Additive Weighting. Adapun juga batasan masalah. Yang pertama, sistem hanya untuk menentukan karyawan terbaik pada Hotel Wisma Bara, Kota Pagar Alam. 2. Metode yang digunakan untuk sistem ini adalah Simple Additive Weighting. 3. Kriteria-kriteria yang digunakan merupakan kriteria yang telah diterapkan pada Hotel Wisma Bara, Kota Pagar Alam, di antaranya adalah absensi, penampilan, dan kualitas kerja. 4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL. Ada juga tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya menerapkan penggunaan metode Simple Additive Weighting dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan karyawan terbaik pada Hotel Wisma Bara. Manfaat bagi penulis, bagi pihak instansi keputusan yang lebih objektif dalam proses penentuan karyawan terbaik pada Hotel Wisma Bara, Kota Pagar Alam. Bagi penelitian diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sumber tujuan atau panduan bagi para peneliti untuk melaksanakan penelitian yang serupa atau melakukan pengembangan sekaligus menjadi referensi dalam penelitian. Bagi perusahaan, mempermudah pihak hotel dalam memilih karyawan terbaik dan juga sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. Sini ada tujuan pustaka. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem SPK atau Decision Support System. Adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasian untuk masalah dengan kondisi semi-struktur dan tak terstruktur. Ada Simple Additive Weighting. Kelebihan metode Simple Additive Weighting, ada juga hotel, PHP, MySQL, Exam, Azure, ada Dreamweaver, karyawan, dan black box testing.
dan juga ada UML. Ada beberapa macam diagram UML, yaitu use case diagram, sequence diagram, activity diagram. Sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari mulai teknik pengumpulan, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisa, desain, pengodean, pengujian, dan pemeliharaan. Analisa sistem yang berjalan, kebutuhan pengguna, sedangkan di desain, perancangan sistem, perancangan terbuka, dan pengodean dari sistem, database, PHP, MySQL, dan Adobe Grammarly, pengujian dan black box testing. Disimpulkan bahwa untuk membangun dan merancang SPK penentuan karyawan terbaik dengan metode simple additive weighting. Lanjut, metode penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Hotel Wisma Bara, Kota Pekalongan. Sebagai narasumber yaitu Kepala Manajer Hotel Wisma Bara, Berti Perkasa dan Ririn. Waktu penelitian dimulai dari November 2021 sampai dengan Februari 2022 pada Hotel Wisma Bara, Kota Pekalongan. Metode pengumpulan datanya adalah ada observasi, wawancara, dan studi pustaka. Ada rancangan kriteria dan perhitungan metode simple additive weighting. Kriteria dan bobotnya. Dari sini kriterianya ada penampilan, absensi, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Ada rating kecocokan membuat matriks penyelesaian, matriks keputusan X berdasarkan kriteria bobot. Ada alternatif A1. Jadi, nilai dari 3 ini dibagi 3 yang dibagi yang max, hasilnya akan menjadi seperti ini. Pun dengan alternatif A3, A2, metode waterfall. Nah, di sini ada dengan saya menggunakan metode waterfall. Ada analisis kebutuhan sistem penunjang keputusan, desain, dan pembuatan kode program, pengujian program, penerapan atau pemeliharaan. Sistem yang sedang berjalan. Analisa sistem yang berjalan bertujuan untuk mempelajari sistem yang ada dengan melakukan penelitian dan pengamatan unit kerja. Ini gambar sistem yang sedang berjalan. Nah, ada juga sistem yang diusulkan. Ini gambar dari sistem yang diusulkan. Rancangan-rancangan yang diusulkan. Use case diagram rancangan sistem. Activity diagram, activity diagram admin. Nah, ini activity diagram admin. Activity diagram manager. Sequence diagram admin. Sequence diagram manager. Class diagram. Kelas diagram ini dapat membantu dalam menunjukkan struktur kelas-kelas dari suatu sistem yang menerapkan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Ada rancangan tabel, ada tabel user, tabel karyawan, tabel kriteria, tabel profil, tabel manager. Nah, di sini ada rancangan desain. Halaman home. Halaman home ini merupakan tampilan dari keseluruhan link-link ada dalam sistem pendukung. Ini gambar dari halaman home, halaman profil, data karyawan, ini halaman ranking, halaman login, dan ini ada halaman menu utama atau beranda admin, halaman user, halaman data kriteria, halaman data karyawan.
halaman data ranking, halaman identitas hotel pagar alam, halaman beranda kepala, halaman data karyawan, halaman data ranking, halaman laporan, dan halaman output atau cetak laporan. Halaman login user, halaman user, halaman data karyawan, halaman data ranking, rancangan desain. Di sini saya sudah merancang desainnya dengan Axure. Ada halaman home dan keputusan penentuan terbaik. Jika saya ingin ke pusat informasi, maka ini yang akan keluar. SPK penentuan karyawan terbaik. Kembali lagi ke home, login admin. Nah, di sini kita masukkan username. Ada halaman username, password, login. Belum, maka dia akan tampil selamat datang admin. Kita mau melihat data karyawan. Klik saja data karyawan. Ya. Di sini ada data-data karyawan. Tambahkan karyawan. Tetap karyawan. Bisa ID, namanya, ID-nya, nama, alamat, dan jika sudah kita isi, kita klik proses. Maka dia akan timbul ini. Ada ID kriteria, nama, kriteria, tipe, bobot yang tidak hapus. Kita mau menambahkan kriterianya. Kita masukkan nama kriterianya, bobot kriterianya. Ini cost atau benefit, kita klik simpan. Dia akan seperti ini. Kita ke rankingan. Nah, di sini ada rankingan metode SAO atau Simple Additive Weighting. Ada matrik keputusan, bobot preferensi, matrik ternormalisasi, rankingan, username, password, dan login. Jika kita belum ada akun, kita klik buat akun. Nah, maka di sini kita ditujukan untuk mengisi username, password, verifikasi password, nama, email, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan jika sudah. Nah, di sini ada list profil hotel. Kita lihat list profil hotel. Selamat datang kepala bidang. Di sini ada my dashboard, modul data karyawan, dan modul ranking. Kita mau ke modul data karyawan. Modul data karyawan. Nah, di sini kita bisa melengkapi data, ID karyawan, nama, alamat, dan jika kita sudah mengisi forum yang di atas, kita klik proses. Nah, maka ini ada laporan data karyawan terbaik tahun 2022. Nama karyawannya, total nilainya. Dan di sini ada juga modul ranking. Kita klik modul ranking. Nah, ini hasil dari modul rankingnya. Jika kita sudah melihat list karyawan dari matrik keputusannya, bobot referensi, matrik normalisasi, perankingan, kita lanjut ke laporan. Nilai tahun kita cetak. Di sini kita
bisa mencetak laporan data karyawan terbaik 2022. Jadwal penelitian dari November, Desember, Januari, dan Maret. Ada juga daftar pustaka. Baiklah, itu sekian penjelasan dari proposal saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik pada Hotel Wisma Bara menggunakan metode Simple Additive Weighted. Baiklah, itulah hasil dari proposal saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.